Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang di pertemuan sebelumnya bahwa kita kan sudah pernah membahas pendekatan kardinal. Nah, bagi yang lupa pendekatan kardinal itu apa? Jadi pendekatan kardinal itu adalah pendekatan yang mengukur kepuasan konsumen gitu. Jadi kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan jumlah uang, misalkan seperti itu gitu. Jadi diukur menurut subjeknya. Jadi semakin banyak seseorang mengkonsumsi produk tersebut gitu, mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, maka konsumen tersebut akan sampai kepada titik maksimum kepuasannya, kemudian akan menurun. Itu pendekatan kardinal ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan ordinal. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan pendekatan ordinal gitu? Kenapa tidak cukup hanya dengan pendekatan kardinal saja? Nah, alasannya adalah pendekatan kardinal itu sifatnya itu subjektif. Jadi tadi kan pendekatan kardinal itu hanya menekankan kepada satuan jumlah saja. Jadi kan konsepnya seperti ini, semakin banyak seseorang itu mengkonsumsi produk barang atau jasa tersebut, maka akan semakin puas, kan seperti itu ya. Tetapi kenyataannya kan tidak selalu seperti itu gitu. Jadi pendekatan ordinal ini lebih menekankan kepada barang A lebih saya sukai dibandingkan barang B gitu. Jadi seseorang konsumen itu lebih menyukai atau mementingkan, skala prioritaskan apa yang dia sukai gitu. Misalkan ibu menyukai spidol merek Snowman, misalkan ibu kurang suka medal spidol merek lain misalkan seperti itu. Jadi ada perbedaan ya dari pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Jadi pendekatan ordinal ini bisa dicapai dengan mengorbankan barang yang lain, itu pendekatan ordinal. Kalau pendekatan kardinal adalah mengkonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai titik maksimum, kalau pendekatan ordinal tidak. Agar mencapai titik maksimum maka ada barang lain yang harus dikorbankan. Nah, itu pendekatan ordinal ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan pendekatan ordinal ini gitu kepada konsumen. Nah, pendekatan ordinal ini dapat dilakukan dengan kurva indiferensi. Nah, kurva indiferensi itu pertama kali digunakan oleh Francis Cedro Edgeworth ya, namanya susah. Pada tahun 1881 dia adalah seorang ekonom Inggris gitu. Jadi yang pertama kali menggunakan kurva indiferensi itu adalah ini ya, yang ekonom Inggris. Kemudian pada tahun 1906 itu dikembangkan kurvanya itu oleh Vilfredo Pareto, ekonom Italia gitu. Jadi setelah ditemukan oleh Prancis kemudian dikembangkan seperti yang kita gunakan saat ini gitu. Jadi sudah dikembangkan kurva indiferensinya. Nah, kurva indiferensi itu sendiri apa? Seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis ya, bahwa kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang. Tadi kan ibu bilang bahwa untuk mencapai kepuasan maksimum maka harus mengorbankan barang yang lain. Jadi pasti ada kondisi di mana kalian lebih menyukai barang A dibanding barang B. Itu pasti ada yang seperti itu ya. Dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Jadi kalau kita memproduksi barang A segini, maka kita harus mengurangi barang B segini. Seperti itu istilahnya, itu yang disebut dengan kurva indiferensi. Jadi berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama gitu. Nah, kurva indiferensi ini didasarkan atas 4 asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang yang dikonsumsi. Maksudnya konsumen tersebut punya daftarnya, ingin mengkonsumsi barang apa saja yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Nah, itu sama seperti skala prioritas maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu konsumen itu mengkonsumsi barang apa saja. Nah, setelah itu konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Nah, ini udah jelas ya, untuk mendapatkan barang-barang ekonomi seseorang itu harus melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan yang dimaksud adalah membeli barang tersebut gitu. Jadi ciri dari barang ekonomi itu didapatkannya melalui pengorbanan. Jadi nggak gratis gitu untuk mendapatkannya. Yang berikutnya, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimum berarti ini sama seperti pendekatan kardinal ya. Hanya saja di pendekatan ordinal ini kepuasan maksimumnya itu didapatkan dari mengorbankan barang yang lain. Nah, yang berikutnya, kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol menggambarkan kepuasan yang tinggi. Jadi ciri khas dari kurva indiferensi ini adalah harus menjauh dari titik nol.
Berarti semakin jauh itu kepuasan maksimumnya semakin tinggi dari konsumen. Nah, ini digambarkan dengan tabel seperti ini ya. Contohnya seperti data. Di sini ada dua buah barang seperti yang dikatakan oleh kurva indiferensi, yaitu apel, jeruk. Titik kepuasannya ada 3, titik kepuasan A, titik kepuasan B, titik kepuasan C. Nah, jika kalian perhatikan, jika ingin titik kepuasan yang A ya, jika mengkonsumsi 4 apel, maka cukup dengan 1 jeruk itu sudah mencapai titik kepuasan yang A. Nah, titik kepuasan yang B itu turun jadi 2 buah apel dan 2 buah jeruk. Yang C turun lagi 1 buah apel dan 3 buah jeruk. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa salah satu ciri dari kurva indiferensi itu adalah memiliki kemiringan negatif. Nah, di sini dikatakan ya, indiferensi itu memiliki kemiringan negatif. Maksudnya itu seperti apa? Jadi saat kita ingin menambah 1 buah jeruk, di sini kan ada selisih plus 1 ya. Jadi dari 1 ke 2 itu kan harus ditambah 1 jeruk. Berarti kita harus mengorbankan 2 buah apel. Nah, di sini min 2. Jadi untuk yang B ini kita min 2 per 1. Karena kemiringannya itu pasti negatif. Karena untuk mendapatkan 1 buah jeruk kita harus mengorbankan 2 buah apel. Seperti itu. Ciri khas dari kurva indiferensi berarti yang C itu untuk mendapatkan 1 buah jeruk lagi dari sini ke sini yang dia plus 1, maka kita juga harus mengurangi lagi minus 1. Jadi apelnya harus dikurangi lagi 1. Nah, maka jika kita hanya mengkonsumsi 1 apel, maka kita bisa mendapatkan 3 buah jeruk. Jadi 1 apel dan 3 buah jeruk. Berarti yang C ini min 1 per 1. Seperti itu yang disebut dengan kemiringan yang negatif gitu, kemiringan negatif. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah kurva. Seperti biasa ya, judulnya juga kurva indiferensi. Berarti kalian harus menggambarnya dalam bentuk kurva. Nah, menggambarnya itu sama seperti kurva yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tinggal kalian gambar saja ke sini, ke atas dan ke bawah. Nah, yang pertama itu yang atas apel, yang bawah jeruk ya. Yang atas, yang posisi yang A itu ada 4 per 1. Jadi apelnya 4, jeruknya 1. Berarti ini titik A. Terus yang berikutnya titik B 2 per 2. Berarti apelnya 2, jeruknya 2. Ini titik B. Yang berikutnya titik C, apelnya 1, jeruknya 3. Tuh, apelnya 1, jeruknya 3. Ini titik C. Nah, ini contoh dari kurva indiferensi. Kalau misalkan kalian gambar sama saja seperti kurva-kurva yang kita sudah gambar di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi ciri dari kurva indiferensi ini pasti menurun gitu. Kenapa? Karena kita harus mengorbankan barang yang lain gitu agar mendapatkan kepuasan yang sama. Itu ciri dari kurva indiferensi. Nah, posisi seperti ini saat kita mengalami penurunan, ya ini yang minus-minus ini ya, itu disebutnya MRS atau marginal rate substitution kalau bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya marginal, nilai marginal yang semakin menurun kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi nilai marginalnya semakin menurun. Kenapa? Ibu ulangi, karena kita harus mengorbankan barang yang lain. Nah, jadi cirinya itu dilihatnya seperti ini. Tadi kan salah satu asumsi dari kurva indiferensi itu adalah yang terakhirnya itu semakin jauh dari titik nol menggambarkan kepuasan yang tinggi. Jadi kalau kurva indiferensi itu cirinya itu semakin jauh dari titik nol. Kalau misalkan ini apel, ini jeruk, jadi ada posisi U1, U2, U3, maka U3 itu kepuasan maksimalnya lebih tinggi dibandingkan U2. U2 lebih tinggi dibandingkan U1. Kenapa? Karena titik nolnya kan di sini. Jadi semakin jauh dari titik nol, maka itulah kepuasan maksimum tertinggi gitu. Jadi cara baca kurva indiferensi itu seperti itu ya. Cirinya adalah semakin jauh dari titik nol. Tuh. Nah, kurva indiferensi ini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu, kurva indiferensi memiliki kemiringan yang negatif. Itu sudah dijelaskan oleh Ibu ya, kemiringan yang negatif yang ini. Yang berikutnya, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini kan kurvanya garis-garisnya dari U1, U2 dan U3 itu tidak berpotongan. Kenapa? Karena setiap pilihan yang dipilih oleh konsumen itu sama-sama menjauh dari titik nol. Hanya saja kepuasan tertingginya itu bisa dilihat dari titik yang mana gitu. Jadi ciri khasnya itu tidak berpotongan.
Yang berikutnya, kurva indiferensi itu cembung terhadap titik nol. Ya, yang tadi maksudnya menjauh dari titik nol gitu. Nah, jadi lebih mengarah ke titik nol. Jadi nggak mungkin cekung ke titik nol. Kalau cekung ke titik nol kan kayak gini, ini titik nol kan. Berarti ini cekung ke titik nol. Kalau gini cembung ke titik nol. Jadi arahnya itu pasti kayak gini ya, pasti kayak gini gitu. Cembung ke titik nol. Itu karakteristik dari kurva indiferensi. Nah, segitu saja untuk materi kali ini mengenai pendekatan ordinal. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.